Waalaikumsalam, silakan masuk. Apakah benar dengan saudara Gimnas? Iya benar. Saya sudah baca ya itu info yang Gimnas kirimkan. Apakah betul itu Gimnas yang mengisi? Betul betul. Nah, saya sekarang sudah siapkan 2 kursi. Silahkan Gimnas pilih salah satu kursi yang menurut Gimnas nyaman ketika Gimnas duduk di sana. Sebelah saya. Boleh, silakan. Ya. Saya duduk dulu ya. Silakan. Sebelumnya terima kasih Gimnas sudah hadir pada sesi konseling kali ini. Saya juga sudah baca-baca ya intake form yang Gimnas kirimkan, dan saya juga sudah baca-baca masalah apa yang sedang Gimnas alami. Nah, sebelum ke sana saya ingin lebih mengenal lebih dekat itu. Saya ingin lebih tahu latar belakang Gimnas apa. Oke, perkenalkan nama saya Gimnastiar Ferdia. Saya berasal dari Sukabumi dan saya sekarang mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya dan umur saya 20 tahun. Gimnas asal Sukabumi. Iya. Berarti di sini ngekos. Ya betul. Ngekosnya di daerah mana? Saya dekat kampus lah, ada Dekat kampusnya supaya lebih mudah untuk Iya. pergi. Betul. Oke. Perkenalkan, saya Fahmi Abdul Nastiar. Saya kebetulan alamat di Gobras. Saya juga sedang mengampu prodi bimbingan konseling semester 5 di Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Oke, seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan? Mungkin tidak. Apa ya. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya, apakah sebelumnya Gimnas pernah melaksanakan sesi konseling? Belum, ini baru pertama kali. Belum ya, baru Ya. pertama kali. Baik, mungkin saya akan sedikit menjelaskan kepada Gimnas. Konseling yaitu konseling upaya bantuan yang dilakukan oleh konselor kepada konselor ke saya kepada Gimnas untuk memecahkan suatu permasalahan atau mencari solusi untuk Gimnas. Ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Mungkin tidak ada. Tidak ada. Jika tidak ada, mungkin saya ingin menjelaskan sesuatu. Jadi di dalam konseling ini ada beberapa asas. Nah, salah satunya asas kerahasiaan, di mana apa yang kita bicarakan pada sesi konseling hari ini tentunya dirahasiakan. Nah, kalau boleh saya tahu siapa saja yang boleh mengetahui permasalahan dari Gimnas ini? Mungkin kita berdua ya. Berarti hanya saya saja. Ya. Oke. Nah, dalam konseling ini juga terdapat asas sukarelaan, yang dimana Gimnas sukarela datang ke sini untuk berbicara mengenai masalah Gimnas. Oke. Nah, lalu apa yang akan kita selesaikan pada hari ini? Oke, jadi gini Pak. Jadi akhir-akhir ini saya selalu merasa cemas ketika pada jam pelajaran pada saat kuliah. Jadi akhir-akhir ini Gimnas sering merasakan cemas ketika pada waktu perkuliahan. Betul. Nah, kalau boleh tahu persisnya cemas itu seperti apa? Mungkin pada saat contohnya kayak pada saat saya melakukan presentasi, nah di sana saya kadang timbul rasa cemas dalam diri saya. Tidak tahu kenapa ya, tiba-tiba cemas saja ketika saya mau berpresentasi. Jadi ketika Gimnas akan melakukan presentasi sering tiba-tiba muncul rasa cemas itu. Iya, betul. Lalu ketika muncul rasa cemas itu, apa pikiran yang ada di dalam Gimnas? Mungkin ketika saya cemas dalam melakukan presentasi, pikiran yang muncul dalam pikiran saya itu kayak takut salah ngomong dan takut diketawain oleh teman-teman saya. Jadi ketika Gimnas sedang presentasi, pikiran yang sering muncul dari dalam pikiran Gimnas itu takut ditertawakan oleh orang lain. Ya, betul. Lalu ketika Gimnas berpikiran seperti itu, apa biasanya yang Gimnas lakukan?
Oh, yang saya lakukan mungkin tiba-tiba tangan saya gemetar gitu Pak. Itu sih yang saya lakukan. Kayak yang nervous gitu, kayak nggak percaya diri gitu saya. Ada lagi? Mungkin itu saja sih. Itu saja. Jadi ketika gimnas merasa cemas dan sedang berbicara di depan umum, yang gimnas lakukan adalah gemetar gitu, Ya, nervous ya. seperti itu. Baik, bisa saya simpulkan ya, gimnas ini sering mengalami kecemasan ketika terutama sedang berbicara di depan umum atau presentasi. Betul. Nah, biasanya gimnas ketika dalam keadaan tersebut, pikiran gimnas itu takut akan orang lain, berpikiran buruk kepada gimnas, dan gimnas berperilaku gemetar Ya. dan gugup. Oke, lalu apa yang gimnas harapkan setelah sesi konseling kali ini? Mungkin yang ingin saya harapkan setelah melakukan sesi konseling dengan Bapak, saya ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi, terus tidak merasa gugup lagi pada saat bicara di depan umum, dan tidak nervous lagi dan tidak ketakutan lagi untuk ditertawakan oleh teman-teman saya. Jadi gimnas ingin lebih percaya diri, Ya, betul. lebih berpikiran positif. Kalau boleh tahu persisnya seperti apa percaya diri? Mungkin percaya diri saya itu seperti kan ketika pada saat presentasi dimulai dan pada saat saya menjelaskan, nah saya rasa takut itu hilang dan saya lebih pede untuk menjelaskan materi-materi yang akan saya jelaskan gitu. Jadi lebih pede aja gitu, percaya diri saya itu. Jadi percaya diri yang dimaksud itu gimnas menghilangkan rasa takut atau kecemasan yang ada pada diri gimnas. Jadi supaya gimnas bisa lebih percaya diri dan bisa memberikan yang terbaik. Ya, betul Pak. Oke. Adakah orang lain lagi yang mengetahui atau menyadari bahwa pagi hari itu gimnas berbeda? Mungkin yang melihat saya pada pagi hari sedikit berbeda, yang gak jauh dari orang tua saya, yaitu ibu saya mungkin Mbak. Apa yang ibu gimnas katakan pada gimnas pada pagi hari? Mungkin kurang lebih ibu saya mengatakan pada saya, "Dek, kok sekarang lebih cerah, lebih positif, lebih semangat, ada apa nih kira-kira?" Jadi mama gimnas ini mengatakan kenapa kok gimnas tiba-tiba menjadi lebih gitu. semangat gitu. Gitu. Bagaimana reaksi gimnas ketika mama gimnas berbicara? Mungkin reaksi saya tersenyum dan membalas kayak, "Ya nih mah, soalnya masalah yang kemarin adik hadapi udah hilang gitu aja, dan jadi adik ini udah lebih pede lagi mah kalau mau kuliah gitu." Dan kamu merasakan ketenangan karena kamu masalah-masalah yang sebelumnya kamu alami sudah selesai. Ya, betul. Baik. Katakan saja semua yang tadi gimnas jelaskan sudah gimnas capai, dan apa yang gimnas rasakan setelah itu? Mungkin yang saya rasakan pada saat itu, saya sangat senang sekali, bahagia, lebih fresh dan lebih semangat lagi untuk mengikuti perkuliahan, khususnya pada saat saya berpresentasi, dan saya tidak merasa gugup lagi dan tidak merasa takut ditertawakan oleh teman-teman saya pada saat saya menjelaskan materi saya yang akan dipaparkan ke teman-teman saya. Dan saat perasaan bahagia itu muncul, ada di bagian tubuh mana yang paling kuat gimnas rasakan? Bagian sini. Baik, sekarang saya ingin gimnas tutup mata dan fokus pada bagian tubuh yang gimnas katakan tadi, dan
Rasakan sensasi bahagia yang dirasakan pada bagian tubuh tersebut sambil menyimpan tangan gimnas di bagian tubuh tersebut. Sudah. Sudah. Perasaan ini kecil atau besar? Besar. Besar. Berbentuk atau tidak berbentuk? Berbentuk. Berbentuk. Bentuknya seperti apa? Lingkaran. Lingkaran. Berwarna atau tidak berwarna? Berwarna. Berwarna. Seperti apa warnanya? Warna putih. Warna putih. Sekarang saya ingin gimnas. Bayangkan kaki gimnas masuk ke dalam lingkaran berwarna putih dan membawa pikiran dan perasaan gimnas ke memori pertama kali munculnya perasaan ini di masa lalu, mungkin di masa SMA kelas 1, kelas 2, atau kelas 3. Beritahu saya ketika memori itu muncul. Mungkin pada saat saya SMA kelas 2. Pada saat SMA kelas 2. Ya. Terus apa yang terjadi di sana? Yang terjadi di sana saya pada saat SMA kelas 2 saya sangat senang untuk bisa berkumpul dengan teman-teman SMA saya, bisa mengerjakan tugas bareng-bareng sama teman saya, dan bisa bermain dengan teman-teman SMA saya pada saat itu. Karena kamu senang berkumpul dengan teman-teman kamu dan mengerjakan tugas, saya jadi penasaran, ingin tahu apa yang ada dalam pikiran gimnas pada saat itu. Mungkin pikiran saya pada saat itu lebih positif, karena pada saat itu saya punya teman dekat, sehingga saya bisa selalu kalau mau kemana-mana bisa sama dia, sehingga saya ini sangat senang pikiran saya pada saat itu. Jadi ketika gimnas punya teman dekat, gimnas merasa lega dan tenang sehingga membuat gimnas ini enjoy dalam situasi seperti itu. Sekarang saya ingin gimnas turun kembali ke pengalaman lain ketika rasa bahagia dan puas lega itu muncul, mungkin di SD kelas 6, 5 atau 4. SD sih kelas 5. Kelas 5. Apa yang terjadi pada saat itu? Saya pada saat itu sangat bahagia sekali, karena memang SD itu memang momen-momen yang sangat senang sekali gitu, punya teman, bisa bermain bersama. Kadang kalau SD itu saya suka main bola sampai hujan-hujanan sampai maghrib gitu. Nah di saya yang saya rasakan itu sangat bahagia sekali, bisa bermain bersama teman-teman, berangkat sekolah ke sekolah dasar bareng sama teman-teman tuh. Jadi ketika kamu SD kamu merasa bahagia karena ketika kamu bermain dengan teman-teman kamu sangat merasa senang, dan kamu juga sering bermain bola Tuh. di sore hari dengan teman-teman kamu. Oke. Apa yang terlihat berbeda dari kamu saat itu? Mungkin yang terlihat berbeda pada saat itu, saya dulu lebih happy gitu ya, karena memang saat SD itu pada saat SD itu mungkin perasaan saya nggak sama kayak yang sekarang. Kalau yang sekarang kan lebih ke banyak pikiran, banyak beban yang harus saya kerjakan. Nah mungkin pada saat SD hanya pergi ke sekolah, belajar, mengerjakan PR, jadi agak beda juga ya sama yang sekarang. Mungkin lebih ke dulu itu lebih ke enjoy aja, happy, santai gitu, jalanin aja hidup. Karena memang dulu mungkin sedikit
sedikit yang masalah yang saya hadapi, jadi lebih banyak ke senangnya gitu pada saat. Jadi ketika waktu kecil mungkin belum ada pikiran-pikiran yang membuat Gimnas ini merasa terbebani. Betul. Mungkin waktu saat kecil Gimnas hanya pikirnya bermain, dan apa yang membuat Gimnas bahagia seperti itu. Iya betul. Yang membuat Gimnas ini mampu untuk bahagia seperti kecil. Oke, mungkin yang membuat saya bahagia seperti pada saat saya SD, yang jauh beda sama kayak SD mungkin. Pada saat berkumpul dengan teman-teman, khususnya teman-teman kuliah saya, nah mungkin pada saat berkumpul dengan teman-teman saya, nah perasaan saya atau pikiran saya itu lebih tenang aja gitu. Mungkin pada saat bermain dengan teman-teman, perasaan saya bahagia muncul. Jadi ketika Gimnas berkumpul dengan teman-teman, perasaan bahagia itu muncul. Gimnas, apakah ada lagi pengalaman yang membuat Gimnas merasa bahagia? Mungkin tidak ada sih, hanya itu saja. Tidak ada. Baik. Jika seandainya ada skala dari 0 sampai 10, di mana 0 adalah Gimnas merasa terpuruk dan 10 yaitu kondisi yang terbaik, di mana Anda sangat percaya diri, ada di skala berapa posisi Anda? Skala 5. Oke, 5. Jika seandainya Anda mampu terbebas dari masalah yang Anda bicarakan dan Anda sudah percaya diri, ada di skala berapakah itu? Mungkin jika memang masalah saya sudah tidak ada dan saya merasa sudah percaya diri, mungkin skalanya bisa jadi ke 10. Luar biasa. Dan Anda karena mampu mencapai angka 5 tadi, dari 0 sampai 5 itu lumayan jauh. Ya. Bagaimana Anda mampu mencapai angka 5 tadi? Karena memang skala 5 itu pas-pasan bagi saya, jadi rata gitu, tengah-tengah. Masalah saya itu berada di tengah-tengah lah, jadi nggak terlalu terpuruk, nggak terlalu bisa saya jalankan gitu, jadi tengah-tengah. Jadi Gimnas merasa bahwa masalah Gimnas ini berada di tengah-tengah. Betul. Jadi tidak terlalu terpuruk dan seperti itu. Oke. Dan sekarang kira-kira apa yang perlu terjadi pada diri Gimnas supaya bisa naik 1 poin ke atas? 1 poin saja, Pak. Ya. Mungkin yang saya lakukan untuk meningkatkan skala 5 ke skala 6 berarti. Jadi saya lebih berfokus untuk pede dulu aja gitu. Lebih pede, fokus ke mempersiapkan diri agar lebih pede pada saat saya presentasi. Bagaimana cara agar Gimnas ini lebih percaya diri pada saat presentasi? Mungkin saya akan belajar dulu di rumah, menghafal materi yang akan saya paparkan, dan berlatih di rumah saya di depan kaca mungkin seperti itu, agar saya lebih berani dan lebih pede aja. Jadi mungkin Gimnas akan melakukan latihan di depan cermin Ya. agar Gimnas ini bisa menjadi lebih percaya diri. Apakah cara teknik tadi yang Gimnas lakukan dapat memberikan efek positif pada diri Gimnas? Yang saya lakukan mungkin sangat positif bagi saya. Terus kira-kira apa lagi yang perlu terjadi pada diri Gimnas agar Gimnas ini mampu naik 1 poin ke atas? Mungkin tidak merasa takut lagi. Tidak merasa takut. Ya. Bagaimana caranya agar Gimnas ini tidak merasa takut? Mungkin lebih lebih tenang gitu, lebih bisa mengatur
perasaan saya atau mengatur nafas saya agar lebih tenang dan pikiran saya jangan negatif, jangan berpikir, duh saya takut diketahui nih. Nah, mungkin saya akan menghilangkan pikiran itu gitu agar saya lebih positif lagi dan bisa menaikkan skala banget itu. Oke, saya terpukau sekali dengan apa yang Gimnas lakukan ketika Gimnas menemukan solusi-solusi yang dapat Gimnas lakukan untuk membuat perubahan pada diri Gimnas. Kira-kira apa yang perlu Gimnas lakukan dalam seminggu ini supaya Gimnas dapat mempercepat mencapai tujuan yang Gimnas inginkan tadi? Mungkin yang akan saya lakukan, saya akan fokus lagi belajar dan lebih percaya diri aja, dan mungkin saya akan meminta bantuan juga kepada teman saya agar tidak terlalu berat dalam mengerjakan tugas, dan saya akan lebih memberanikan diri dan menghilangkan pikiran negatif saya. Jadi Gimnas akan meminta bantuan kepada teman Gimnas untuk membantu Gimnas agar lebih bisa percaya diri. Betul. Apalagi yang perlu Gimnas lakukan supaya dapat mempercepat Gimnas untuk mencapai tujuan? Udah aja sih, itu aja. Terus apalagi yang Gimnas perlu lakukan supaya Gimnas ini dapat mempercepat untuk mencapai keinginan Gimnas tadi? Mungkin yang akan saya lakukan, saya lebih fokus lagi dalam belajar dan dan bisa meminta bantuan kepada teman saya agar tidak terlalu berat itu, dan meminta dukungan mungkin kepada orang tua. Jadi Gimnas akan meminta bantuan kepada teman Gimnas dan meminta dukungan juga motivasi kepada orang tua Gimnas. Betul. Ada lagi? Mungkin saya rasa cukup itu aja. Oke, baik. Sebelum mengakhiri, saya ingin Gimnas menuliskan kesan yang Gimnas dapatkan selama sesi konseling dan menuliskannya di dalam kertas. Nah, sementara itu saya juga akan menulis pesan yang saya dapatkan dalam sesi ini. Apa, mungkin kebetulan saya nggak bawa alat tulis, boleh? Boleh, silakan Gimnas saja. Terima kasih Pak. Pesan dan kesannya. Sudah Pak. Oke. Pak, sebentar saya tulis dulu. Oke. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Gimnas, mungkin pertanyaan ini agak aneh. Jadi Gimnas boleh membuat posisi tubuh Gimnas yang rileks dan tarik napas yang panjang sampai Gimnas ini benar-benar merasa enjoy. Sudah? Sudah. Oke, lalu bayangkan sehabis pulang dari sesi konseling, Gimnas pergi ke rumah dan kemudian tertidur. Nah, saat tertidur terjadi sebuah keajaiban yang dimana masalah yang Gimnas katakan tadi tuntas karena sebuah keajaiban tersebut. Karena Gimnas tertidur, Gimnas tidak tahu apa yang terjadi, dan saat bangun pada pagi hari, apa yang Gimnas rasakan berbeda pada pagi hari itu. Mungkin yang
saya rasakan pada hari itu kan si masalahnya itu udah hilang ya Pak. Mungkin yang saya rasakan senang dan tidak merasa panik lagi ketika mau melakukan kuliah dan bahagia. Jadi Gimnas merasa senang dan merasa tidak panik lagi. Ya, betul. Lalu apa yang Gimnas lakukan pada pagi hari itu? Mungkin pada pagi hari itu saya sedikit berolahraga mungkin ya. Olahraga. Ya. Ada lagi? Mungkin seperti beres-beres, membantu pekerjaan di rumah seperti itu. Jadi ada semangat yang membuat Gimnas ini Betul. berolahraga ya dan membantu untuk beres-beres rumah. Betul. Semangat apa itu yang membuat Gimnas berbeda pada pagi hari itu? Karena saya lebih semangat dikarenakan dalam diri saya itu sudah tidak ada masalah lagi. Jadi pikiran saya itu lebih senang saja karena lebih plong, lebih fresh karena emang masalah saya udah hilang gitu. Jadi Gimnas lebih tenang, lebih plong karena masalah yang tadi Gimnas ceritakan sudah beres. Betul Pak. Lalu adakah orang lain yang menyadari atau mengetahui bahwa pagi hari itu ada sesuatu yang berbeda dari Gimnas? Ada. Siapa? Mungkin bapak saya gitu. Bapak Gimnas. Iya. Apa yang Bapak Gimnas lihat berbeda pada hari itu? Mungkin bapak saya agak heran sih. Yang biasanya mungkin saya selalu lemah, letih, lesu dan tiba-tiba sekarang kayak senang gitu. Jadi Bapak Gimnas merasa Gimnas ini lebih punya energi lah, Ya. positif, bersemangat Betul. menjalani hari-harinya. Ya. Kira-kira apa yang Bapak Gimnas katakan ketika pagi hari itu? Mungkin yang bapak saya katakan kepada saya pada hari itu mungkin kurang lebih seperti ini. Nak, kok sekarang agak fresh, gak segar gitu. Ada apa nih kok tiba-tiba yang biasanya bangun tidur suka letih, lesu gitu, lemas, kok sekarang jadi bangun tidur udah olahraga aja nih, ada apa nih, mungkin seperti itu. Bapak Gimnas mengatakan seperti itu. Iya. Terus bagaimana reaksi Gimnas pada saat itu? Mungkin reaksi saya hanya tersenyum saja seperti itu. Jadi kamu hanya tersenyum. Ya. Oke. Dan bagaimana reaksi ayah kamu ketika melihat kamu tersenyum? Mungkin reaksi bapak saya mungkin ikutan senyum nih, anak kenapa coba tiba-tiba berubah kayak gini, tiba-tiba senang bahagia. Mungkin bapak saya juga pasti ikut senang lah melihat anaknya lebih berenergi positif. Jadi bapak kamu ikut senang lah Ya. dan mungkin juga sedikit kebingungan ya. Betul. Karena Tiba-tiba ya yang tadinya kayak nggak ada semangat gitu, lemas, tiba-tiba fresh gitu, semangat. sebelum mengakhiri, saya ingin Gimnas menuliskan kesan yang Gimnas dapatkan selama sesi konseling dan menuliskannya di dalam kertas. Nah, sementara itu saya juga akan menulis pesan yang saya dapatkan dalam sesi ini. Pak, mungkin kebetulan saya nggak bawa alat tulis, boleh? Boleh, silakan Gimnas saja. Terima kasih Pak. Pesan dan kesannya. Sudah Pak. Oke. Pak, sebentar saya tulis dulu.
Baik Gimnas, sepertinya sesi konseling kali ini mesti kita akhiri, dan pada saat sesi konseling selanjutnya saya ingin Gimnas laporkan perubahan positif yang terjadi pada diri Gimnas setelah sesi konseling hari ini. Baik, terima kasih. Yes.